nama saya Nesra Hayati, calon guru penggerak Kabupaten Langkat Angkatan 1. Di sini saya melaksanakan pembelajaran dari RPP berdiferensiasi dengan memadukan pembelajaran sosial emosional. Dalam berdiferensiasi yang saya ambil adalah dari readiness atau kesiapan belajar anak melalui hasil atau konten belajarnya melalui produk-produknya. Nah, di sini saya akan sudah membagi 3 kelompok belajar yang berdasarkan visual kinestetiknya. Dengan mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, mereka akan mampu untuk melakukan hasil dari pembelajaran itu atau melakukan proses pembelajaran itu dengan kemampuan mereka masing-masing. Adapun PSE, pembelajaran sosial yang saya masukkan di sini adalah bagaimana cara untuk berkesadaran penuh. Nah, untuk berkesadaran penuh ini, saya melakukannya dengan melakukan senam otak di awal pembelajaran, agar mereka bisa melakukan pembelajaran dengan rasa menyenangkan, dengan rasa gembira, dan dengan rasa senang, sehingga pelajaran itu bisa lebih menyenangkan. Bagaimana senam otak itu bisa meresponnya, yaitu karena dengan senam otak akan bekerja dengan lebih baik. Otak sudah terlatih dahulu, jadi mereka sudah bisa melakukan kesadaran penuh untuk melakukan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya melakukan teknik dengan kesadaran diri. Dengan kesadaran diri ini, mereka akan tahu bagaimana rasa yang mereka rasakan saat dari mulai pembelajaran dimulai hingga akhir pembelajaran. Nah, di sini mereka bisa merasakan dan berempati kepada teman-temannya dengan cara berkolaborasi. Di sini juga mereka merasakan tentang rasa yang mereka rasakan bagaimana saat proses pembelajaran. Apakah pembelajaran itu menyenangkan atau tidak? Dan ternyata mereka senang sekali dengan pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi dengan memadukan PSE ini. Dengan kesadaran diri, mereka mengatakan bahwasannya mereka ingin melakukan pembelajaran seperti ini, bahkan ingin melakukan hal-hal yang lebih menarik lagi, hal-hal yang lebih menyenangkan lagi. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melihat readiness atau melihat kesiapan belajar mereka, dengan melihat konten mereka atau produk-produk yang mereka hasilkan, dengan memadukan pembelajaran sosial emosional adalah sangat baik bagi anak-anak dan bagaimana menuntun dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka, rasa tanggung jawab mereka, dan nilai-nilai empati yang ada pada mereka. Kemudian mereka bisa mengatasi kesulitan mereka dalam belajar dengan berkolaborasi dengan teman-temannya. Semua proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, dan mereka dapat merefleksikan diri mereka dengan baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ini nggak pakai sih, Bu. Emang nggak bisa. Tapi dia masukkan. Ini udah ketutupan ini, Bu. Oke. Lagi. Udah dimasukkan semua? Ini. Nah, ininya coba yang mana? Ini yang ini. Enggak. Oke. No. Biar ibu aja, Pak. Jangan nggak macam aku. Sudah? Nekat. Udah bisa itu. Oke, kita coba teman-teman. Udah, Bu. Yang mana? Ini. Oke. Satu. Apa kabar semua? Baik, Bu. Oke, tetap semangat? Sudah pada sarapan apa belum? Sudah, Bu. Oke, sarapan itu harus ya, supaya kita bisa berpikir baik, supaya kita bisa berpikir dengan sehat. Karena kalau pagi-pagi kita membutuhkan energi yang baik. Baiklah, tetap jaga kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan di tengah pandemi? Oke, itu tetap kita jaga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat kesepakatan kelas kita? Tidak boleh? Iya. Kalau satu berbicara, satu? Iya, mendengarkan. Oke, yang kedua tidak boleh saling bertengkar. Kemudian harus saling memakai masker. Oke, masih ingat semua kesepakatan kita? Nah, tidak saya disebutkan salah satu. Yang penting kalau kalian masih ingat kita jalani saat kita pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya apa yang kita lakukan? Berdoa. Siapa yang mau memimpin doa?
kaki saja. Oke, silakan. Ayo. Sebelum kita memulai pelajaran untuk mencari keberkahan dari Yang Maha Kuasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo mulai. Doa. Legenda asal mula Danau Toba. Menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri cerita legenda Danau Toba. Boleh dengan karya, boleh dengan tulisan, dan juga boleh menggambarkannya dengan cara menggambarkannya. Paham? Nah, setelah itu kalian harus tahu bagaimana cara mencintai daerah kita masing-masing. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya sayang ya. Sudah dimulai. 4 tembak. 4 tembak. 4 tembak. 4 tembak. Lanjut lagi kan Pak? 4 tembak. Biar sinyalnya hilang. Kita tetap lanjut. 4 tembak. Kemudian 2 tembak. Nah ini yang 2 tembak. 2 tembak. 2 tembak. 2 tembak.
Ibu akan memberikan sebuah kisah legenda asal mula Danau Toba. Siapa yang tahu Danau Toba itu ada di mana? Tahu di Perapat. Masih Sumatera Utara tidak sih? Masih ya. Danau Toba adalah salah satu tempat wisata yang terbesar di Indonesia. Ayo, silakan pilih yang mana yang tahu. Itu yang pertama. Oke, kalau suara terbanyak ya. Nah, sebelum kalian menyaksikan, buka buku catatan kalian. Asal mula Danau Toba. Kami menggambarkan kok. Dulu. Kita kan cuma baca. MUI mati lampu ekran gambar. Lihat, keluarkan buku catatan. Oh ini dia ada pecahan mas. Kalian nanti mencatat nama tokoh. Bu kami nyatet apa bu? Tunggu dulu. Lihat, ini sudah ibu bagi 3 kelompok. Yang kelompok sebelah kiri ibu, itu kelompok bagian ya menuliskan nanti setelah kalian melihat tayangan video, yang sebelah kelompok ibu yang sebelah kiri menuliskan kembali dengan kata-katanya sendiri. Paham? Jadi kamu tuh harus menuliskan, harus tahu nama-nama pemainnya. Apa nama judulnya? Halo. Nah, kemudian apa tadi? Menuliskan kembali ceritanya. Yang bagian kanan ibu itu menggambarkan kisah Danau Toba dengan sebuah gambar. Boleh. Jadi nanti ada gambar sebuah danau yang besar. Bisa? Berkelompok. Makanya ibu buat berkelompok. Kalau kerja kelompok itu artinya kerja sama ya, Nak ya? Sama-sama kerjanya. Halo yang belakang. Yang bagian belakang, ibu minta tugasnya itu menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Boleh dengan nyanyian, boleh dengan puisi, boleh juga seperti semalam bercerita kembali. Dan jangan lupa tokoh watak dan tokoh-tokohnya. Boleh dicatat dulu nanti ceritakan dari depan. Sudah bisa? Sudah bisa mulai? Kita lihat tayangan filmnya ya. Siap apa sayang? Nanti ibu tentukan. Oke? Kita yang lihat dulu. Catat ya nama-nama pemainnya ya, nama-nama tokohnya ya. Kemudian catat bagaimana kewatakannya. Bisa? Oke, kita mulai. Ya. Dengerin ya. Jangan ada yang bersuara biar kalian. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang Catat ya pemuda nama-namanya. Toba. Ia adalah seorang yatim yang seorang laki-laki yatim piatu yang bernama Toba.
melihat ikan mas yang besar. Lalu Toba membawa ikan mas tersebut membawa pulang. Setelah sudah sesampainya di rumah, Toba ingin memotong ikan mas tersebut. Dan anehnya, ikan mas tersebut menjadi seorang putri yang cantik. Iya. Toba sangat terkejut karena dalam kemas itu ternyata ada seorang putri. Dan ia bernama Putri. Oke, lanjut. Kemudian? pada suatu saat Samosir. Iya. Dan dia semakin besar semakin nakal karena selalu dimanjakan oleh putri yaitu ibunya. Iya. Dan pada suatu hari Samosir disuruh oleh ibunya mengantarkan bekal untuk bapaknya. Di tengah jalan Samosir memakan bekal tersebut dan menyusai sedikit. Setelah sampai di tempat bapaknya, dia memberikan bekal tersebut kepada bapaknya. Dan bapaknya membuka bekal tersebut. Dan bapaknya terkejut karena hanya sisaan makanan. Presentasi dari teman kalian dari kelompok visualisasi. Mereka menceritakan dengan cara mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri, menceritakan kembali apa yang sudah ada di video. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok visualisasi. Oke, sekarang giliran kelompok yang menuliskan cerita, membacakan ceritanya yang ditulis tadi. Silakan, siapa yang mewakili? Bisa seorang laki-laki yatim piatu yang bernama Toba. Pekerjaannya di ladang atau memancing ikan untuk menjadi lauk. Pada suatu hari ia mendapatkan ikan mas yang besar dan ikan tersebut menjadi putri yang bernama. Baik. Saya akan menceritakan gambar ini. Ini ada laut, ikan, dan bukit, dan rumah Toba dan Putri. Putri. Iya. Itu adalah gambaran dari sebuah danau Toba. Itu ikannya siapa? Hah? Itu ikannya ikan siapa? Ikan putri. Ikan putrinya lah. Terima kasih buat Abi. Tepuk tangan buat Abi. Benar ya. Kita lihat bagaimana hasil dari presentasi teman-teman kalian. Ibu sangat bangga. Hasilnya sangat baik. Hai. Halo. Kalau sudah begitu berarti ibu bisa perhatian ya dari yang ibu. Baik. Baiklah, dengar ibu. Enak merasakannya? Nah, baiklah, untuk merefresh lagi, kita tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Nah, hembuskan. Baik, sudah gimana? Enak rasanya? Lebih segar kan? Nah, sekarang ibu mau tanya. Kalian sudah mempelajari tentang bagaimana mencintai negeri kita. Bagaimana menghargai daerah kita. Setiap daerah itu punya legenda. Dan legenda dari daerah kita adalah legenda yang kita buat tadi. Apa tadi? Asal mula. Dan kita harus bangga di Sumatera Utara itu terdapat sebuah danau Toba yang besarnya itu menjadi salah satu keajaiban dunia. Salah satu tempat wisata dunia. Terdaftar di dunia. Tepuk tangan dong buat daerah kita. Asal mula Danau Toba tadi sudah disampaikan oleh teman kalian dari kelompok ini tadi oleh Dita dengan menceritakannya kembali, dengan memvisualisasikan kembali. Kemudian kelompok dari teman kita yang sebelah kiri ibu dengan menceritakan tulisan mereka kembali. Mereka menceritakannya dengan bahasa mereka sendiri, dengan tulisan kembali. Dan dengan kelompoknya belakang itu kelompok tadi luar biasa juga, bahwa menceritakan dengan gambar. Ya kan? Baik. Sudah oke sekarang? Udah, Bu. Oke. Tanya, apa hal yang menarik dari pembelajaran kita? Anak bisa tahu legenda. Bisa tahu dari kemudian? Bisa mula Toba. Asal mula Danau
Ibu tanya lagi. Menyenangkan tidak belajar hari ini? Apa yang buat kalian senang? Tentang cerita dan lomba. Tentang cerita dan lomba. Kemudian nyanyinya. Kemudian cara belajarnya senang tidak? Apa yang buat kalian senang dengan cara belajar? Belajar sambil bermain. Kemudian ibu memberikan apa kesempatan untuk apa? Iya, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang menceritakan, itu menyenangkan tidak? Ada yang menuliskan, menyenangkan tidak? Ada yang menggambarkan, menyenangkan tidak? Intinya, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran ini? Senang, Bu. Senang. Selain senang apa lagi? Gembira apa lagi? Ceria. Lalu, apakah pembelajaran kita selanjutnya mau seperti ini? Mau. Iya. Bagaimana cara kalian mencintai daerah kita sendiri? Siapa yang bisa? Oke, menjaga alamnya. Kemudian ada lagi. Bagaimana? Menjaga hewannya. Ada lagi? Melestarikannya. Oke, ada lagi. Yang belakang coba suaranya mana? Bagaimana lagi caranya? Mengelindunginya. Melindungi